wabarakatuh. Mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kelanjutan kajian kita surah Al-Ma'arij, surat yang ke-70, ayat yang ke-5 sampai seterusnya. Di Quran yang besar, halaman 454. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir, maka bersabarlah engkau. Sabran, dengan kesabaran yang jamilah, kesabaran yang indah atau yang baik. Innahum, sesungguhnya mereka, yarawna mereka melihatnya atau memandangnya, ba'ida, sangat jauh. Wa narahu, nara, dan kami melihatnya, qariba, sangat dekat. Yauma takunus sama, yauma yakni pada hari, takunu adalah as-sama, langit itu, kal muhli, bagaikan al-muhl, lelehan tembaga. Wa takunul jibal, dan adalah al-jibal, gunung-gunung, kal ihni, ka seperti, al ihni, bulu yang berhamburan atau yang berterbangan. Wala yas'alu hamimun hamima, wala, dan tidak, yas'al, bertanya, hamimun, teman dekat, hamima, akan teman dekatnya. Yubassarunahum, berkahnya saling memandang. Yawaddu, berkeinginan sangat, al-mujrim, orang-orang yang berdosa, jikalau sekiranya yaftadi, dia bisa menebus dirinya, min adabin, daripada adab, yaumaidin, pada hari itu, dengan anak-anaknya, pasti dilakukannya. Wa sahibatihi, dan dengan sahibah, dengan pasangannya. Wa akhi, dan juga dengan saudaranya. Wa fasilatihi, dan keluarganya, allati tu'i, yang selalu melindunginya. Wa man fil ard, dan siapa saja yang ada di bumi, jami'a, semuanya. Thumma yunji, kemudian dia bisa menyelamatkannya. Demikian kira-kira terjemahnya lebih kurang. Mari kita pahami. Mengingatkan kaji yang lampau supaya bersambung. Yang pertama, kesimpulannya bahwa segala sesuatu selain daripada Allah pasti punah, binasa, hancur. Kullu man 'alaiha fanin, segala sesuatunya fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang yabqa, yang kekal itu adalah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu satu. Jadi yang baka hanyalah Allah. Selain daripada Allah tidak ada yang baka, termasuk dunia. Kesimpulan kedua, dunia berakhir dengan kiamat.
Kita berakhir dengan kematian, dunia berakhir dengan kiamat. Makanya kematian itu kiamat kecil. Kematian besar-besaran adalah kiamat. Mengenai kiamat, namanya sangat banyak dalam Al-Quran, lebih 100 nama kiamat dan nama akhirat diulang-ulang. Banyak sekali. Saya sudah membuat suatu buku yang agak tebal tentang itu. Banyak nama menunjukkan luar biasanya sesuatu itu. Jadi dalam kaedahnya makin banyak nama gelar sesuatu itu menunjukkan makin hebatnya dia. Makin luar biasa. Salah satu namanya kiamat. Dan sering juga namanya sa'ah. Dikatakan kiamat itu dengan sa'ah karena sa'ahnya sudah ditentukan, ditetapkan, dan sa'ahnya tidak ada yang tahu. Mengenai sa'ah itu, kiamat itu hanya Allah yang tahu dan tidak satu pun yang diberi tahu. Kesimpulan berikutnya, dimulai kiamat itu dengan tiupan trompet As-Sur atau sangkakala. Tiupan pertama pertanda dimulainya hancur-hancuran, habis-habisan. Setelah 40, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 minggu, ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 tahun. Wallahu a'lam wa nahnu la na'lam. Ditiup lagi trompet yang berikutnya, maka semua yang hidup mati. Termasuk yang namanya malakul maut juga mati, karena dia makhluk harus mati. Enggak ada yang hidup. Entah untuk berapa lama, hanya Allah yang tahu masanya. Tapi dalam hadis sebutkan 40. 40 ini tidak tahu kita berapa 40. Kembali ditiup sangkakala trompet yang terakhir kali, yang disebut dengan tiupan kebangkitan, pertanda dimulainya hidup kembali atau hidup yang kedua, hidup yang pasti dan hidup yang kekal abadi. Ini kemarin kita pelajari surat Yasin. Wa nifaqa fis sur fa idahum minal ajadati ila rabbihim yansilun. Kan sampai situ kaji kemarin. Ada juga sebagian ulama memahami tiupan sangkakala trompet itu 2 kali. Yang berbeda cuma pembagiannya. Tiupan pertama kiamat, tiupan kedua kebangkitan. Nah, itu aja. Mana yang benar, ya benar saja kedua-dua dan ketiga-tiganya. Cari nanti. Cuman sedikit kita ingatkan bahwa siapa yang mengalami kiamat itu pertanda celaka dia. Karena yang dibiarkan hidup ketika kiamat itu adalah orang-orang yang memang tidak percaya kiamat. Seakan-akan dibiarkan mereka hidup. Lihatlah, saksikanlah apa yang kalian selama ini kalian dustakan, tidak percaya. Manusia seperti itulah yang disebut dalam surah Al-Qariyah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Atau dalam surah Al-Haji, wa taran nasa sukara. Engkau lihat manusia sempurna seperti orang mabuk padahal tidak mabuk, tetapi azab Allah yang dahsyat. Perempuan-perempuan yang hamil menggugurkan, masih dalam surat yang sama, dan wanita menyusukan tidak peduli dengan anak yang sedang disusukannya karena kegoncang hebat kiamat. Dan kita lanjutkan. Itu kita ambil saja ayat ke-5. Fasbir, ditujukan, diarahkan kepada Nabi. Maka bersabarlah engkau ya Muhammad.
sabran jamila, dengan suatu kesabaran yang indah, yang baik. Sabar itu maknanya menahan, al-habsu. As-sabru al-habsu, sabar menahan. Prinsipnya tahan. Jadi bertahan dan menahan. Menahan diri daripada jangan sampai melaksanakan, memperbuat apa yang tidak Allah redai, dan tetap bertahan melaksanakan apa yang Allah sukai ketika menghadapi sesuatu yang membuat kita tidak bisa menghadapinya. Namanya sabar. Jadi prinsip sabar adalah tahan. Dan sabar itu pahit. Sehingga dikatakan bahwa sabar itu sama dengan namanya. As-sabru mislu ismihi. Sabar itu sama dengan namanya. Murun mazaqatuhu, pahit sekali rasanya. Walakin tetapi awaqibuhu, akibatnya kesudahannya adalah ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itulah sabar. Ada sejenis tanam-tanaman yang daunnya diracik, sangat pahit sekali, luar biasa pahit. Kemudian diminum racikannya, sangat pahit, tetapi obat. Pahit, tapi jika diminum menyehatkan, menyembuhkan, membuat sakit hilang. Nama daripada tanaman itu sabir, sabirah, sabir. Itu pula makanya sabar itu pahit. Sama dengan namanya. Pahit, tetapi bila kita lalui dengan tahan dan bertahan, kita tahan pahitnya, nanti ujungnya manis, lebih manis daripada madu. Ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Saya hanya mengatakan, tapi belum merasakan. Sama-sama mencoba kita. Karena sabar itu bukan ketika ini. Sabar itu ketika di luar masjid. Di tempat yang teduh tidak ada gunanya payung. Payung gunanya ketika hujan turun. Kita sekarang tidak butuh sabar. Paling-paling sabar supaya jangan keluar saja. Sabar mendengarkan, jangan sampai tidur, itu sabarnya. Tapi tidak sampai pahit luar biasa. Nah, nabi-nabi dengan kesabaran yang tingkat tinggi semenjak Nabi Adam, dan bermula dengan Rasul pertama Nabi Nuh yang luar biasa sabar beliau sampai kepada Nabi Muhammad. Dan sabar dan para rasul-rasul yang menghadapi cobaan, ujian, tantangan luar biasa dalam menyampaikan dakwah, seruan ajakan kepada umat masing-masing disebut dengan Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, ulul azmi. Nabi Muhammad yang kesabaran beliau tidak ada lagi melebihinya, tetap disuruh sabar. Fasbira, itu dia sabar sini. Sabar bagaimana? Beliau kan dicaci, diolok-olok, dihina, dituduh dengan berbagai macam tuduhan, semenjak daripada tukang sihir, penyair, gila, pendongeng, tukang bid'ah, tukang buat ajaran baru, bid'ah namanya. Nabi juga dituduh bid'ah dalam salah hadits. Dan beliau diintimidasi, dirongrong, diancam-ancam, lebih-lebih sepeninggal paman beliau Abu Talib dan istri beliau Khadijah. Ketika itu sudah tidak ada lagi tempat beliau berbagi dan bercerita. Maka makin meningkatlah itu berlantas angannya orang-orang kafir Quraisy Makkah.
Dalam menghadapi itu semua, lebih-lebih bila menyatakan nanti ada kiamat. Setelah kita mati, hidup lagi. Kemudian kita akan dihimpun, dikumpul, disidang, ditanya, dimintai tanggungjawab. Kemudian diberi balasan, berakhir nanti dengan neraka dan surga. Oh, tuduhan itu makin menjadi-jadi. Heboh. Heboh. Gila Muhammad ini. Puncaknya, ada yang begitu-begitu tinggi luar biasa penentangnya kepada Nabi, menggali kubur-kubur lama yang ada di sekitar Makkah. Kemudian dikeluarkannya tulang-tulang yang sudah lapuk, dibawanya ke hadapan Nabi. Di hadapan Nabi, tulang-tulang yang lapuk itu dipercairnya, lalu dihambungkannya ke langit, dihambur-hamburkan. Muhammad, may yuhyil izama wa hiya ramil. Ini siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur ini? Kata engkau ada pula hidup lagi. Ini tulang-tulang siapa yang menghidupkan? Kan surah Yasin. Wa daraba lana matan wa nasiya khalqa. Ada orang yang sampai memberikan perumpamaan kepada kami, lupa dia asal muasal kejadiannya. Di bawahnya tulang belulang, dihancur-hancurkannya, dihamburnya ke atas. Katanya mayyuhi, siapa yang akan menghidupkan ini tulang wahia, sementara tulang ini sudah ramim, sudah hancur lumat. Dijawab, yuhiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya, yang menciptakannya dulu. Tidak susah kan? Dulu kan tidak ada tulang ini, lalu ada, kemudian tidak ada lagi gampang. Alladhi ansha'aha awwala marrah. Surah Yasin. Makanya jangan terlalu sering disedekahkan surah Yasin, itu lupa kita dengan isinya. Lupa isinya kan. Coknya bagian ke orang surah Yasin, lupa isinya. Maka tuduhan, cemean, cacian makin intimidasi, di mana pengikut-pengikut beliau ada yang disiksa, sampai ada yang dibunuh. Maka dikatakan kepada beliau, fasbir, sabarlah. Karena bicara tentang kiamat, Nabi menyampaikan ada kiamat, ada hidup lagi. Kalian nanti kalau tidak menerima, menentang, dan segala macam akan menerima hukuman, siksa azab di hari akhirat nanti. Tanya lagi kapan kiamat itu. Kiamat juga sama kiamat. Nah, sabarlah. Sabran jamila. Kesabaran yang baik, yang indah. Kesabaran yang jamil itu, ini sulit tanggung orang mengerjakannya, termasuk saya yang membacanya. Karena yang katakan sabrun jamil itu adalah kesabaran yang tidak ada keluhan, tidak ada marang-arang, maundeh-ondeh, madu-adu. Diterimanya saja dengan penuh keimanan, penuh keyakinan. Lalu dia mengadu kepada Allah, bersandar kepada Allah. Dia tidak mengadu kepada siapa-siapa, tidak menyeh-menyeh ke sana ke sini, tidak mengampai penderitaan di mana bertemu, di mana duduk, tidak. Dia tenang saja. Dia lalui semuanya. Ini kan sudah takdir, ini sudah mestinya begitu. Barani berumah di tepi pantai, ya semuanya lain. Tahan mbak. Barani berumah di tepi tabiang, tahan kalau lu turun tuh. Nah, dia sudah persiapkan diri. Tahan itu dengan sabar. Kesabaran yang indah, jamil, atau kesabaran yang baik itulah kesabaran yang tidak ada keluh kesah, yang tidak bercerita ke sana ke sini,
Di mabasu, di mabatamu para sayanya senang dikeceknya ke orang banyak. Bantuannya nampel yang mana saya seorang. Padahal ada orang labiasan saya barunya lain. Kesabaran seperti itu mas sabrun jamil. Nabi sendiri disuruh begitu. Kununlah kita kau. Dan Nabi Yakub juga bilang begitu. Sabrun jamil. Surat Yusuf. Kita nak buka lama. Ketika beliau diotai oleh anak beliau. 10 orang sepakat bohong, membuat berita bohong. Kalau di Indonesia bukan 10 orang. Banyak. Bertali-tali, berkait-kait, berdusta. Ini 10 orang. Mendustai bapaknya. Karena dengki dan sakit hati kepada adiknya, lalu dilenyapkan adiknya Yusuf. Lalu dia bercerita dengan berita bohong. Adiknya dilarikan serigala segala macam. Dan panjang ceritanya, kata Nabi Yakub, sabrun jamil. Sabrun jamil. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku akan mengadukan kedukaan dan kesedihanku kepada Allah. Ini dia. Amo yakin kita bisa melaksanakannya kalau mau. Sebab Allah nak akan menyuruh kita di luar kemampuan kita. Cuma kita kau ini ini seketik. Nah. Tentang kau sabrun jamil. Arahannya ini kepada Nabi menghadapi orang banyak. Menghadapi sikap daripada umat beliau. Sabar yang diperintah beliau bukan sabar berkaitan dengan urusan rumah tangga, urusan apa-apaan. Menghadapi sikap tingkah perangai tindak tanduk daripada kaum beliau sendiri, kaum Quraisy, sampai-sampai beliau terlintas saja agak-agak ingin bunuh diri. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi ashawa. Ini kan surat Kahfi. Boleh jadi engkau bunuh diri Muhammad. Jadi Allah ya, boleh jadi engkau bunuh diri, engkau binasakan lantaran sedih dan beribah hati. Kaummu, masyarakatmu, karib kerabatmu menolak, menentangmu. Boleh jadi. Tapi masalah iman bukan masalahmu, masalah iman adalah masalah Allah. Dia yang menganugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Nabi sudah sabar. Sabar dalam menghadapi orang lain. Berarti sabar itu terbagi-bagi. Sabar terhadap apa yang kita alami, bisanya sakit atau berbagai macam, masalah keuangan, masalah keluarga. Ada pula sabar menghadapi. Ini yang paling sulit juga. Innahum, sambungannya ayat 6. Innahum, sesungguhnya mereka. Mereka siapa? Mereka si kafirin, mereka si musyrikin, mereka si penentangin. Tahu penentangin? Penentang yang bangkang. Ini namanya penentangin wa bangkangin. Itu bahasa Arabnya. Sesungguhnya mereka yang tidak percaya, yang tidak yakin, yang musyrikin, yang sombong, yang apuh, yang menentang dan segala macam itu, yarawna. Mereka melihat, dan kata dalam arti kata mereka memandang. Yarawnahu, nampak hunya? Yarawnahu, mereka memandang azab yang dijanjikan. Karena mereka kufur ingkar, lalu Nabi ancam, nanti kalian dapat siksa, dapat azab. Jangan diperturutkan betul. Lalu mereka memandang
memandang menganggap azab itu sangat jauh. Makna jauh di sini mustahil. Itu yang jauh, sangat jauh, mustahil. Apa azab nanti di akhirat? Azab nanti setelah di kehidupan yang kedua. Mereka tidak percaya. Jangankan azab, adanya hidup setelah mati, mereka tidak percaya. Ba'id jiddan, jauh sekali. Jadi kalau soalnya yang mustahil itu namanya jauh panggang dapur api. Dia tengkok di bu. Panggang siko, api sinan. Di kangik pajaru. Panggangnya siko, api nutel. Di dalam pesawat. Tidak mungkin. Mustahil. Baik. Jadi mereka memandang akhirat itu, kiamat itu, pembalasan itu, azab itu baik. Baik dalam kata-kata mustahil. Dan memang orang yang tidak percaya memang begitu. Bahkan orang yang menyatakan dirinya orang muslim sendiri pun masih memandang azab itu. Yang kini itu, yang besok Allah. Nan lidi, nan ijo, nan tali, nan ijo, nan kini, nan esok. Di matumbuh ko di siana enteng je. Karena mereka tidak punya ilmu. Sangat penting ini kita pelajari. Jangan menghindar mempelajari, mengkaji, memahami kehidupan setelah mati. Karena kita akan ke sana. Untuk kehidupan dunia yang sampai sebentar saja, paling hanya sampai 80-an orang normal, sudah itu tidak normal lagi kalau hidup juga. Sudah habis-habisan sama hidup. Halo? Untuk menghadapi kehidupan dunia yang paling tinggi 80 tahun. Kalau masih normal. Karena rata-rata umat kan 60-70. 60-70 hitungan hijriah. Hitungan hijriah bedanya tahun hijriah dengan tahun orang Masehi 11 hari dalam setahun. Orang Masehi 635, 6 berapa 5 6 365 Hijriah 355. Tunggu kanya puasa terisi cepet, raya cepet. Jadi umat Nabi kisarannya 60 sampai 70 hitungan Hijriah. Segitu itu. 60, 70, 80. Alah habis itu. Kalau 70 tu tak hidup dah tu. Tak hidup ke lah. Oh badanlah bau minyak angin, mentarason. Dia giana badak barata badan. Untuk menghilangkan kari-kari tak bisa. Di bagian na buat. Barang kata bikin ni yang buat na. Tahu lu Ustaz bikin Ustaz. Tahu lu Ustaz bikin. Ambo kan mengalih bikin. Ambo lama dulu mengalih. Ya sanggup-sanggup aja lah semua ragu. Tahun 83 sanggup tu nampak mahal 7.500. Jatuh pada itu 10.000, itulah orang-orang tertentu makai. Ayam paling murah 700. Sebentar ruit. Kumuah kurang. Kan jadi sama rupa jadi. Untuk hidup yang segitu sebentar, habis-habisan orang menghadapinya. Ini untuk hidup yang kekal, mati. Sudah mesti orang harus berhabis-habisan. Yang tak mati-mati lagi. Makanya disapa, ditegur orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Kan
siapa ditegur? Jangan lupa. Hidup itu tidak kini saja. Dan sabana-bana hidup nanti di akhirat. Sehingga akhirat itu namanya Darul Hayawan. Negeri yang di sana kehidupan yang sempurna, tepatnya di surga. Jadi tidak boleh kita menghindar kok. Harus dibicarakan, harus kita kaji, kita pelajari. Makanya kita pilihkan kaji, taklim kita agak lebih mengarah ke situ. Sebab kau lah calon-calon saya saudaranya, Pak. Calon-calon kain kapan orang laku. Dibawa orang oleh kain kapan lamuna kelaku. Calon-calon galih minyak mawar orang dah banyak dibali orang. Baik dah. Baik jauh. Tidak berjaya ada. Sesungguhnya mereka itu memandang menganggap kiamat itu, akhirat itu, siksa itu, azab itu tidak mungkin. Tak bawa tunjuk adanya. Itu kata Kiai Raminang, tak percaya, tak pun tunjuk adanya. Wa narahu qariban. Sementara kami narahu, kami memandangnya qariban, amat dekat dan semakin dekat. Lianna kullama huwa atin qariba, karena segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Ini ko hari aku enggak hari Sinayan gini kok. Besok selesai. Sudah selesai? Hari Rabu pukul 1. Orang menembak, si burung nuri, kain nak pipi, dan sedang tabang. Aleh. Itu dari mantu. Lagi bahasa Rawa, nak baju. Maka ni dua di tangan langgang. Dan seterusnya. Tapi itu tidak kaji. Hari Rabah itu makin laki. Hari Akaid makin jauh. Sebab anang ketibo, anang kedatang, qarib. Jadi kullu segala sesuatu, ma huwa atin segala sesuatu yang akan datang, qarib, dekat. Sesuatu yang berlalu jauh dan makin jauh. Itu makanya kiamat itu dekat, mati itu dekat. Nyo ada al-qarib, ada akrab, ada nan dekat, ada nan lebih dekat. Sangat dekat dan makin dekat, semakin dekat. Iqtaraba lin-nasi hisabun, makin sangat dekat hisab manusia. Makanya kita tidak boleh terpedaya, tertipu. Namanya gurur. La tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kamu terpedaya yang hidup ini. Karena hidup itu makin lama makin ditinggalkan, mati makin mendekat. Ba'idan minad dunia qariban minal qabri. Makin jauh dunia makin dekat ke kubur. Awak kan 2 kali angok dia tinggal apa? Kalau Aceh maksud Aceh. Itu 2 kali angok dia tinggal. Bersiaplah, pasti bersiaplah. Dan musim panen, musim menuai umat Nabi kan umur 60 lah. Likulli syai'in hasadun. Setiap sesuatu itu ada masa panennya, masa menuai, masa menyabit, masa memetik. Wa hasadu ummati, dan masa menuai, masa memetik, masa dipetik, masa panen umatku, ma baina sittin ila sab'in, ketika mereka telah masuk umur 60 sampai 70 dan lewat. Itulah mulai dipetik oleh malaikat maut.
Ada orang kaca-kaca ke kedua. Li pernah masak goreng. Menggoreng pernah. Di kami namanya mabuh ubi batang. Ubi batang. Kalau kepelo tu ubi jala. Mengko banamu ubi batang na patangno keteh. Mengko banamu ubi jala batangnya menyala. Ini asal usul lagi ko. Kecil ranggai celiklah di padiwa lama sa ubi. Ingko este diambil di tekan. Seketik lai. Dua wak nan seketik lai. Halo. Ketik lah. Lai kaca nan bangun lai kaca malaikat kedua. Nama adalah meningin. Kau seketik lah. Kecik petugas sebentar lah kau. Sabaliak lah. Ambo mengecek, saya tapi entah ambo dulu kan aja nih. Tapi qarib. Karena prinsipnya kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang dekat. Qarib dah. Makin dekat. Bantuannya kan sepele tapi ya. Itu mengkau bagi contoh cakap ke goreng. Kabuh. Jadi orang tua umur 70 tu kalau sakit-sakit ni mulai curiga. Tu. Menjual sakit-sakit. Namanya kita dah dia sinyal. Dia apa-apa. Kalau lacok lo batuk di Pulau Mangu itulah mana tu. Halo. Kalau lah banyak lo batuk di Pulau Mangu itu lampir. Selai. Qariba. Kata engkau makasihnya. Bilo du qariba tu Yauma takunu as-sama'ul kalmuhli. Yaum pada saat, pada hari, pada ketika di mana nanti langit yang di atas itu kita tidak tahu hakikat langit. No, mangko langit ke bernama langit dia tinggi. Sama itu artinya tinggi. Sumu tinggi. Asal kata sama itu sumu. Nanti berubah menjadi sama, menjadi sama. Tinggi. Jadi sabar mula mangko langit bernama langit dia tinggi. Sehingga ada nama nan tinggi bernama langit. Langit rumah. Langit lidah. Dia tinggi. Langit yang tinggi, langit itu ada 7 lapis samawat, sab'a samawat, 7 lapis langit. Dan kita sampai kini tidak tahulah mana langit. Karena alam kau disungkup langit. Nanti tiba waktu saatnya langit itu menjadi lelehan tembaga, kalmuhul. Muhul itu lelehan tembaga. Kalau kita kau pernah ke apa basi mau tinggal di kepala kotor ambil ganto ambil setrika ambil telempong dan segala macam loyang-loyang itu nanti dibakar habis-habisan sampai jalan merah. Nanti kalau perak, kalau dibakar sampai meleleh itu putih. Kalau lelehan perak putih, kalau lelehan loyang merah, meleleh. Meleleh, kalmuhul. Langit itu nanti meleleh, bagaikan lelehan tembaga. Luar biasa panasnya tuh. Nah itu perak. Perak itu putih. Ameh sirah.
Kuning ali itu udah meh. Kalau tembaga nanti kalau dipanaskan merah dia. Merah tembaga. Kalau perak putih. Meleleh. Meleleh itu kalmuhl. Langit itu nanti tiba saat waktunya meleleh seperti langit. Bala di bawah langit. Atau gambar kasuslah gambaran seperti gunung Merapi melelehkan lahar panas. Ana lewat bakar. Di kami Pak, dulu ambo kita acok mandi ke lidah api di belakang rumah bini Sakani. Lidah api namanya. Di situ ada tabik nasihat jania. Rupono siswa mangko lidah api lelehan lahar panas tu sampai ke situ meleleh. Saya katakan lidah atau tahan situ. Nampak bakih-bakih lahar itu, batunya seperti batu lelehan. Bernama lidah. Nah, lelehan seperti itu namanya tiba di langit kalmuhl. Saat waktu di mana nanti as-sama'u kalmuhli meleleh bagikan tembaga. Antabalah modelnya wallahu a'lam. Yang akan menyaksikan tentu mereka yang tidak percaya. Karena orang mukmin telah dimatikan sebelum kejadian kiamat berlangsung. Ketika muncul dukhan, kabut asap yang nanti bila dihirup oleh orang mukmin di mana saja mereka berada, mereka mati. Tinggallah orang-orang yang tidak percaya, yang tidak yakin ada kiamat. Nah, mereka lah yang bisa menyaksikan. Wa takunul jibal. Dan adalah gunung-gunung ketika terjadi kiamat itu kal ihni kapas yang diaduk-aduk dihambur-hamburkan kapeh lah itu kan dihambur-hamburkan kata gunung-gunung seperti itu. Jadi saya gunung Merapi kok tabang seperti kapeh tabang gunung Singgalang, di belakang gunung Singgalang gunung Tenike. Dan tiba di Perkumbuh gunung Sago, tiba di Piaman gunung, di Pasaman gunung Telamo, di Padang gunung Padang. Kebanyak gunung dah. Di Solo gunung Talang. Kok bukan gunung, jibal, gunung-gunung yang ada di dunia di bumi ini. Kan ini dihambur-hamburkan, barangkali malah tuh habis-habisan terbang semua. Kira-kira lagi orang hidup ketika itu, lagi di pabian hidup, tu nak lari ikan kabari. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saat hari di mana seseorang lari daripada orang yang paling dekat dengannya, lari kian kembali. Likulli mri'in minhum sya'nun yu'ni. Karena masing-masing orang ada urusan yang menyibukkan pikirannya, tidak pedulinya kepada anak, tidak peduli kepada kandungan, tidak peduli kepada yang sedang disusukan, tidak pedulinya lari buat tabungan. Aku yang dialami oleh negara Sriwil ini. Tahu Sriwil? Nan Parang Timur Tengah ini. Sabui lo nama Israel itu beku kena lo kaji ada diblokirnya ada. Itu makanya namanya dah boleh asli sabui. Dah badan tuang lari-lari kian ke bari. Bom badan tuang terbakar. Barang lari. Lun lah kiamat, kalau kiamat terjadi kegirafah tu. Itulah yang menakutkan. Yang menakutkan. Kalaulah terjadi itu, baru kalian
sadar, menyesal. Hai kafirin, hai musyrikin, hai yang angku, hai yang sombong, hai yang ingkar. Dakik wakatunya lai, qariban. Dakiknya tunggu salah langit meleleh, tunggu sajalah gunung-gunung dia hambur-hamburkan. Baru kalian ketika itu sadar. Tapi dalam surah Al-Fajri, wa anna lahu zikra, untuk apa ketika itu sadar? Kesadaran yang datang sudah amat sangat terlambat. Kan begitu dalam surah Al-Fajri ini. Wal fajri wa layalin ashri wasyafa'i wal watri, terus ke bawah. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Saat itu manusia sadar. Tapi apa gunanya sadar? Apa gunanya menyesal? Sudah amat sangat terlambat. Sebelum terlambat, itu makanya kita pelajari, kita pahami. Menurut pendapat ambo, Bapak Ibu, bahawa kau banyak kaum muslimin kau tidak mau mempelajari itu. Padahal Quran itu dibacanya. Banyak kaum muslimin itu yang hanya asyik untuk beribadah tapi tidak mau berilmu. Tidak mau hirang dengan ilmu. Padahal itu jali-jali terangkan. Itu ayatnya. Kalau itulah terjadi, baru ayat ke-10, wala yas'alu hamimun hamima. Nah, itu hamim. Hamim itu orang yang sangat dekat sekali dengan kita. Konconya konco palangkin. Sakalapiak, sakatiduran. Tatulungkui sama makan tanah, tatilantang sama minum air. Kalurah sama menurun, kalau bukit sama mendaki. Itu namanya hamim, orang sangat dekat. Nanti adalah sahabat orang yang menampingi. Tapi kalau hamim di atas sahabat, cuamplok dia perangko. Ketika itu terjadi, seseorang kawan dakik tidak akan menanyakan kawan dakiknya, atau orang yang paling dakiknya. Awak kalau bertemu kah? Masih anu masih anu dan nampak anda bersuhu. Coba kawan akan menanyakan kawan. Orang dekat akan menanyakan kawan dekat. Ketika terjadi itu nak talaki. Tahu nak talaki? Kalau bahasa kami nak teico. Nak sempat batanyo dan menanyon orang yang pelan laki, karena orang disibukkan menyelamatkan diri. Itu la yas'al, mereka bertanya. Awam kau bisa bertanya-tanya, dia ada katua tanya. Ada kesempatan bertanya, sana mana? Entah. Kabarnya lelaki balik nyurang. Bertanya kan. Kawan. Jalan lama nak nampak. Ataunya ke Jakarta. Ataunya pindah. Kan bertanya. Lebih-lebih kawan dakik, kawan kental, setiap hari bertemu. La yas'al, tidak akan bertanya setentang keadaan seorang teman dekat tentang teman dekatnya. Kalau bapak-bapak ibu pernah punya kawan dakik, itu Rasulullah itu kawan dakik. Tak pisah kawan dakik itu kawan dakik. Termasuk keluarga dekat, namanya hamim. Itu makanya hamim ku ada nanti kawan, ada pasangan suami istri, ada keluarga. Tapi tidak semua pasangan suami istri dakik. Tidak semua saudara dakik. Jadi berarti siapapun yang dakik ya wak hamim. Ada orang lebih dakik ya kawannya pada suaminya, pada bininya. Kan bagai satu hari.
Tidak telaki, tidak sempat menanyakan tentang teman dekat. Kenapa tidak sempat? Ketika itu peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, luar biasa, tidak ada waktu dan jeda untuk sempat memikirkan orang lain, apalagi bertanya. Artinya la yas'alu hamimun hamimah. Masanya qaribah. Makin dekat qaribah. Yubassarunahum. Yang ada cuma mereka saling melihat, saling memandang. Ada yang memahami ikut terjadi nanti ketika hari kebangkitan dan ketika mahsyar. Tapi suasana kiamat itu, sejak kiamat sampai hari bangkit, sampai di mahsyar semuanya seperti itu. Misalnya nanti ketika berbangkit, ini beliau dibikinkan jasad baru, pas jasad lama, tidak lebih, tidak kurang. Lalu diperintahkan ruh-ruh masuk kembali ke jasad barunya, hiduplah, keluar daripada kubur masing-masing. Namanya berbangkit, hidup kembali. Setelah berbangkit, hidup kembali. Kalau dalam surah Yasin, man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada rahman. Siapa namanya gua kita, di mana kita? Tadi yang bertanya, dibiarkan heboh berbangkit semua sampai semualah keluar de betilanjang bule. Sudah betilanjang bule dah. Sebab ada orang berterjang tapi tidak boleh. Masih ada punya kain. Mulai merasakan panas, haus, lapar. Suasana yang luar biasa ketika berbangkit itu. Kita kalau bersuara bertamu hanya bisa melihat, memandang. Tetapi kita tidak tahu ditumpak mah, di tanah mah, kita nanti akan dibangkitkan. Kita tidak tahu kan? Setelah mahsyar dibentangkan, luasnya tidak bisa kita gambarkan karena situ berkumpul semua manusia, jin, malaikat dan makhluk-makhluk lainnya kita tidak tahu. Was tiada berujung. Entah di mana kita ku tumpak, kita tahu tumpak. Di mana kata sumbul tahu. Di mana kata sumbul, di mana muncul, di mana kayas duru muncul. Tidak tahu. Sebab bumi itu lah kelinco. Ketika kiamat kan bumi kelinco. Di mana tampang wak berada nak tahu? Tahunya nanti tampang kita berada setelahnya tumbuh dia. Itulah dalam Nabi Ibrahim, arini kaifa tuhyil mauta. Surah Baqarah kan, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sudah mati. Awalam tu'min. Apakah engkau tidak percaya Ibrahim? Percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, untuk menambah tenteram hati. Ambillah sampai ikut buruang. Cancang-cancang sampai macam ikut buruang. Tak ikutnya loh, sampai macam buruang. Kalau riwayatnya macam-macam. Ada nama-nama buruang tu, buruang ikut. Tak penting. Yang penting adalah sampai macam buruang disembelih, kemudian dicincang, dagingnya dikelincuan. Kan dikelincuan. Tak beda lah nama buruang tu. Kemudian bagi sampai Sinan. Panggillah. Nanti akan muncul lagi seperti sedia kala. Mentolo laba kelinco apa? Di tanah. Akan muncul kita lah balik. Kalau si badu lah keluar. Si atai lah. Kalau sopiak, si banun. Sopiak banun dan badu atai. Basuo nampak. Yubassarunahum, hanya bisa saling basubo wa yo kawan konco pelangkin kawan dake
hanya bisa memandang sejenak lo, tidak lama-lama. Bertanya tidak sempat memandang lagi. Habis. Kenapa habis? Suasana saat kebangkitan itu luar biasa. Karena kita tidak berbaju. Kata Aisyah, ayan zuru, apakah sebagian kita mencari yang lain? Aisyah, tidak ada pengenal kesana dah Nabi. Pengenal kesana tidak ada. Karena suasana hari saat itu luar biasa sehingga tidak ada orang harimau kalau bertamu kambing ketika kalau do nak makan kambing. Karena pengenalnya kama hanya menjadi. Halo, dia tertangkap tu. Kejiwa sampai situ, sampai tertangkap tu kejiwa. Tergayang saya Ustaz. Tergayang, ni kan sangat bergayang tu. Nak boleh. Basaru tahu. Buat saya kesimpulan masing-masing. Karena semuanya lah kesimpulan tu. Kan tak banyak situ kita meleleh kan. Semoga berfaedah, menambah pengetahuan kita dan juga menambah persiapan kita menghadapi hari yang pasti. Amin. Dan berdoa kita kepada Allah mudah-mudahan kita diberi keistiqamahan dalam iman sampai mati. Dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dikelompokkan dengan orang yang abrar. Dipersuakan, dipertemukan di surga jannatul na'im. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.